Oke, kembali lagi bersama Cerita saat lalu. Cerita yang menegangkan tidak untuk dilakukan. Cerita yang menyenangkan hanya untuk dikenal. Udah lama kita nggak ngonten Lagi dan kembali lagi berkonten. karena sibuk. Betul. Ada banyak kesibukan, banyak keperluan, dan temen gua satu lagi juga habis kena musibah. Bener bang. Sekarang dipaksa harus ngonten Yoi bang. karena demi pemirsa kita harus menghibur Demi semua. subscriber. Biar yang nggak pada nungguin ya bang. Ya, dan kali ini gua kedatangan narasumber dari Depok. Dari Depok. Kita mau ngebahas tentang dunia malam. Kerasa dunia malam ya? Kerasnya dunia malam. Ya, tentang Depok Jakarta nih, ya kan. Langsung aja mungkin perkenalan. Ya, nama gua Baon, biasa dipanggil Baon. Baon dipanggil Baon. Itu nama Baon. Baon Stris ya, apa sih? Baon Strizer. Strizer asik. Sanitizer. Cuci tangan Ya, dong bang. Pel. jadi kita kedatangan teman dari Depok, Bang Baon. Ya, jadi gimana kabarnya Bang Baon sekarang? Sehat Bang Pel? Sehat? Iya. Aktivitas sehari-hari? Ya gitu-gitu aja, nganggur deh. Nganggur gitu-gitu Masih aja. nganggur. Yang penting sehat ya. Iya, Bang, Sehat Bang. dulu anak laki mah. Masalah rezeki mah. Iya. Udah ada yang ngatur ya bang. Iya. Ya, jadi hari ini kita bahas sedikit tentang dunia malam nih, Wan, ya. Dunia malam, karena gua kenal lu itu lumayan lama ya. Maksudnya tahu lu itu udah lumayan lama lah di dunia malam ini, dunia keributan malam. Kalau pengalaman di sekolah mungkin dulu sekolahnya SMA Tarbiyah. SMA Tarbiyah, Di Depok tuh. Iya. Terkenalnya Kemrai dah. Kemrai Depok. Kempang Raya iya. Oh, Kempang Raya. Tapi tawuran-tawuran juga nggak sih sekolah lu? Tawuran Bang. Dia jadi apa sih? Sekolah apa sih? Yang dikeluarin pada masuk ke situ semua. Yang anak-anak murid-murid nakal. Anak-anak yang bermasalah di sekolah. Nah, iya, yang keluarin Penampungannya di situ. Iya. Oh, Itu dari anak mana aja ada tuh. berarti lebih kuat dong seharusnya. Iya. Tapi di Depok ada lah namanya itu sekolah. Ada Bang, kalau yang tahu pasti tahu. Ya, kalau yang tahu pasti tahu, kalau yang nggak tahu ya nggak tahu. Ada aja. Langsung aja. Nama Baon itu siapa sih yang manggil Baon? Guru Bang. Guru. Iya. Memang nama Tarbiyah. asli bang Baon ini siapa? Fikar. Fikar. Oh ya, nama aslinya Fikar. Iya. Guru jadi manggil Baon tuh ada artinya Bang. Apa? Bangor blow on ya. Dulu di sekolah paling bangor blow on deh kalau ditanya. Udah Bangor blow on. Makanya dipanggil Baon, bukan Iya. kata kebalikan. Biasanya Baon itu kan Ambon. Ya bukan. Emang sih orang tua Ambon, Oh, Ambon Jawa. juga. Iya. Makanya lu cocok-cocok aja gitu dipanggil Baon nih. Ternyata ada singkatannya ya bang Baon. Singkatannya ya begitu. Buat Pak Guru terima kasih. Gelarnya namanya Baon. Sampai sekarang gue kenal, dan kemarin gue emang udah lama mau ngetek sama dia. Cuman waktunya ketemunya sekarang ya. Dari Depok lumayan loh. Nah sebelum masuk apa kalau ngejelasin tentang dunia malam ini, nah pertama kali nih bang, lu kenal sama Bang Tompel itu gimana? Pertama kali kenal Bang Tompel di acara inian apa sih SOTR Sotera Pak. SOTR Amerika ya. Di situ dibawa sama Bang Wai, dikenalin, dikasih tahu, ini akhirnya bisa kenal sama Bang Tompel. Akrab dah sama Bang Tompel ya bang. Nah, sebelumnya nih, gue pengen tahu kenapa sih lo lebih milih ke terjun kayak di dunia pergangsteran itu di malam hari? Kenapa? Di Depok ada apa? Kan Depok terkenal batu. Iya. Gangster-gangstera kan? Banyak kan? Iya. Nah, itu awal mulanya munculnya itu gimana sih? Dia awal mula ngikut-ngikut gangster, jadi anak-anak tuh pada ini Bang, pada apa sering ngomongin gangster Amerika. Jadi anak-anak kumpul, udah bikin aja nih, pertama MOM, Mawar Ogah Mundur dulu namanya. Ya udah tuh main ke situ, baru udah tuh ribut tagihan. Ributnya itu di wilayah Depok. Margonda. Di Margondanya. Iya, seringnya di Margonda, Juanda situ. Tagihan. Ributnya ketagihan tuh. Terus Udah ketagihan, ya udah tuh akhirnya
nongkrong di silaturahmi, main ke Tanah Baru, ke anak-anak GMC, habis GMC ke Bombel, dari Bombel main lagi ke Kukusan, pokoknya muter. Oh itu udah mulai masuk ke ranah dunia Instagram ya waktu itu On ya? Iya. Udah belum? Belum bang, Belum. dulu masih Facebook. Oh, masih Facebook. Iya. Nah lu bisa silaturahmi main-main ke sono itu lu janjian apa emang ada temen di sono? Ada teman bang, jadi teman dari sekolah, ini lu main di sini, main dari teman sekolah. Oh berarti saling ngajak gitu ya bang? Iya, saling ngajak. Nah dulunya sendiri itu lu langsung kayak mungkin kan lu terinspirasi sama gangster Amerika tuh. Iya. Lu nggak pengen coba dulu gitu buat kayak kita ributin Amerika yo, atau lu lebih tepatnya pengen bener-bener kayak ayo kita kayak anak-anak Amerika nih, apa kayak gitu, apa lebih tepatnya pengen cari masalah? Dulu sih sempet bang, lagi pas Amerika main ke Kampung Gedong Margonda tuh, KG yang di belakang ini Margo City kan sempet main di situ. Jadi anak-anak tuh ngeliat motor rame sempet salah paham juga bang. Akhirnya diomelin tuh sama abang-abangan, lu ngapain lu bantai Amerika, katanya sih Amerika habis main dari Margonda. Akhirnya diomelin dah tuh, ditatar sama abang-abangannya, katanya dia habis main di sini, kata. Hampir salah paham juga lah gitu. Oh tadinya tuh abang-abangan lu emang udah silaturahmi juga. Iya. Dan lu belum pernah ketemu gitu kan. Akhirnya pas dia main ke sono lu nggak tahu. Iya nggak tahu, pokoknya biasa nongkrong di pinggir jalan. Nah ini ada motor rame, pokoknya di jam 12 tuh udah pada ngumpul anak-anak di pinggir jalan, udah pasti mantekin yang lewat-lewat aja bang. Dan di situ lu akhirnya nggak ngebantai anak Amerika itu bang? Sempet kejadian. Udah sempet. Iya, cuman BR-nya kurang lengkap dan anak Amerika nggak ada mundur-mundurnya sama sekali. Akhirnya anak-anak kabur, udah masuk ke dalam semuanya. Dan akhirnya dari situ lu masih pengen coba lagi atau gimana tuh anak-anak lu? Nggak pengen coba, malah lu kalau bisa lu datangin dah tuh biar lu tahu kerasnya di Jakarta. Lu jangan asal ngebantai aja, pokoknya diomelin habis-habisan deh bang. Jadi kayak lu dapat inian dari abang-abangan lu tuh ya. Iya. Terus akhirnya lu bisa kayak ngebesarin di daerah lu itu, akhirnya lu buat nama gangster kalau nggak salah. Iya, dulu nama gangster Playoper Gangster dulu. Playoper Gangster. Playoper Gangster kenapa lu buat Playoper Gangster? Nongkrongnya di Playoper bang. Playoper mananya? Playoper Dipo. Situ. Terus nongkrong di, pokoknya lagi anak-anak nih bikin apaan ya? Kan kalau dulu niatnya pengen Spanyol gangster. Oh, nama negara. Iya, Karena ada gara-gara Inggris kan. ya? Iya, ada Biar Inggris, bisa Amerika. tiki taka. Artinya lucu juga tuh bang, kan sampingnya hutan. Jadi Spanyol tuh selatan hutan konyol, ya namanya pada konyol semuanya. Selatan hutan konyol. Iya, tapi sering diusik di dekat hutan, pindah ke Playoper, jadi Playoper Gangster tuh. Oh, jadi playoper gangster. Iya. Nah awal terbentuknya playoper gangster itu tahun kapan tuh bang? Itu Playoper Gangster pas anak-anak game udah mulai vakum aja 2014. 2014. Iya. Udah pada nge-main game, jadi apa Iya. ini? Terus dari situ muncul banyak gangster di Depok kan, Iya. pastinya kan. Nah itu jadi musuh lo atau jadi satu bendera sama lo? Satu bendera bang. Yang namanya gangster? Iya, yang namanya gangster udah satu bendera. Di daerah Depok. Iya. Terus akhirnya bentroknya? Sama musuh-musuh bebuyutan dah. Nah musuh berbuyutan gangster dulu itu siapa bang? Ada di inian di Pitara situ. Namanya Lapendos. Oh Lapendo. Iya. Gangster Lapendo. Iya. Dan semakin kesini itu gimana sih menurut lo kalau pandangan lo gitu? Di Depok itu kan lu sendiri kan di Depok. Apa lu lebih seringnya di Depok apa ke Jakarta nih? Ke Jakarta bang. Di Depok udah gimana sih, kalau udah ngeliat tumpuk 2, tumpuk 3 aja udah pasti di pinggirin sama warga, kalau nggak sama polisi.
karena waktu itu marak banget ya. Iya. Sedangkan di Jakarta nggak terlalu marak, tiba-tiba di Depok nih. Iya. Yang maraknya marak Iya, gangster ya bang. gangsternya Iya. banyak banget karena Begal. jujur waktu itu juga kayak anak-anak pun banyak dapat undangan dari Depok-Depok, kayak nongkrong bareng gitu, dapat undangan silaturahmi. Dan ya gitu terbentuknya ya itu. Gue juga nggak tahu sih awal mulanya kenapa Depok pada bikin gangster. Makanya gue mau nanya Baon nih. Nah tapi pernah nih bang, apa lu kan gangster Depok nih, bentrok sama gangster yang di Jakarta pernah tuh? Belum pernah. Belum pernah. Pokoknya kalau bentrok di Jakarta ya namanya pasti ada alnya. Oh, gak ada alias. Iya. Kalau di Jakarta, kalau nggak al yang ofisial. Berarti lu bentroknya tuh di daerah Depok aja tuh sama gangster Depok. Iya. Pokoknya semenjak udah rawan di Depok, lari ke Jakarta. Lari ke Jakarta. Tapi bukan sama anak-anak Depok. Bukan nama anak Depok. Beda lagi, anak-anak lagi, beda ya. anak-anak lagi. Nah setelah itu kalau nggak salah lu itu lebih tepatnya masuknya ke gangster Jepang kalau nggak salah. Itu gimana ceritanya? Jadi dulu semenjak kan playoper udah apa anak-anaknya udah pada nikah. Oh, udah pada nikah. Iya, jadi ditarik sama anak sono tuh buat lu main di sini aja kan daripada lu nongkrong berdua bertiga udah kesini aja. Akhirnya ya udah diajak. Harus suruh gabung sama dia. Iya, Akhirnya jadi gangster Jepang tuh. iya. Apaan artinya Jepang? Jembatan Mampang. Jembatan Mampang. Jepang tuh jembatan Mampang. Jadi ada artinya juga ya setiap yang lu buat tuh masuk. Gimana perjalanan lu setelah kayak di gangster Jepang itu gimana sih lu semakin dapetin apa yang lu pengenin gak sih di masa muda lu itu? Dapetin Kayak semacam kayak misteri apa gitu. iya. Daripada sebelum-sebelumnya. Dapat banget bang di Jepang. Itu pokoknya ya kalau dibilang nggak pernah kalah emang nggak pernah kalah. Pokoknya sampai ribut ke Jakarta Barat juga Jepang harum banget namanya. Sampai ada pernah tuh kejadian di Gandaria, satu orang meninggal, anak-anak TO tuh. Oh, yang waktu itu ya, yang Iya. kejadian itu. Dan dari situ lalu sampai sekarang tuh gimana sama gangster Jepang? Biasa ya bang. Jadi anak-anak udah pada kan taunya anak-anak Jepang Bon deket sama anak Amerika, jadi nggak terlalu diinin lagi. Nah, emang sebelumnya kan Jepang kalau nggak salah itu ikut sama Amerika juga kan? Iya. Jadi dengar-dengar Jepang gitu bang, ada selek-selekan dikit. Oh, Ada bagi dikit dua. sama- Iya, sama Dan dulu itu kalau nggak salah ada aliansinya On ya? iya Jepang. Enggak, apa lu kayak ngumpulin aliansi tuh yang kayak Depok, Bogor. Iya Depok dulu. Bogor Gangster. Enggak bang, itu Depok Bogor Gangster. Beda Aliansi. lagi? Iya, udah itu Oh. doang. Pokoknya setiap gabung ya udah nih. Jadi aliansi Depok Bogor Gangster tuh dari Depok ke Bogor nyatu semua. Iya, berarti aliansinya DBG ya, DBG. Maksudnya dulu kan Depok, Iya. Bogor, Gangster jadi satu tuh Depok Iya. Bogor tuh. Kenapa lu bisa bawa nama gangster, bisa nyatuin gangster di situ? Kenapa tujuannya? Apa dulu pengen nyaingin Amerika, apa pengen ngelebarin sayap gitu? Dulu sih bukan nyaingin Amerika, jadi anak-anak ngumpul, jadi banyak banget bang yang pengen deket jalan bareng sama Jepang. Gara-gara Jepang tuh namanya udah Harum. meledak ya, udah harum. Jadi ngumpul jalan, tapi makin sini anak-anak malah udah begitu, belok sedikit. Gue mau sedikit nanya sih sama lo, apa sih yang lu dapetin kayak lu ketika main sama anak Amerika itu, apa sih yang lu dapetin? Yang dapetin pokoknya kayak keluargaan banget bang. Di Amerika tuh beda sih, jadi sama anak-anak sono kan. Kalau di Depok kalau ada yang kena apa lagi TO ditinggalin kan. Kalau di Amerika lagi tuh dijagain banget bang, banyak yang mau nampung lagi tuh pas lagi bondel. Oh, maksudnya jadi lu kayak bener-bener dapet kekeluargaannya di situ, Iya. makanya lu kayak ngerasa bangga juga lah ya kan. Dididik, bener-bener dididik dah, mau Bang Wai deh tuh dididiknya. Walaupun kasara waktu itu nggak bener ya Iya. jalurnya. Oh berarti apa Bang Baon ini sebelum ke Amerika dia ke gangster Jepang dulu ya bang? Iya, dia di Depok. Di Depok. Di Depok, terus
mulai-mulai kan kayak Amerika itu bikin aliansi. Kayak gue pribadi pun mau bikin aliansinya itu kayak Jakarta Gangster sih. Jadi kayak semua gangster dari mana aja itu ya gue tampungnya di Jakarta Gangster. Jadi biar nggak mereka itu apa-apa nggak jual nama Amerika. Karena kan banyak ya kan, yang nggak tahu ya kan, gue anak Amerika, jadi disalahgunain waktu itu namanya. Dan sekarang Jakarta Gangster juga sama aja ya. Ya begitu juga. Itu juga. Enggak, gue mau nanya ini nih Oni, yang dulu viral banget, yang dulu rame di berita, yang di boomingin, yang jadi bahan omongan orang-orang, bahkan kayak musuh-musuh juga lah. Gangster Jepang. Iya. Yang pernah kejadian itu lo ada nggak sih? Oh, yang pas kejadian Ngerampok apa tuh? Ngejarah. Iya, Nggak ngejarah. ada itu, Bang. Nggak ada. Nggak ada. Itu udah renggang gara-gara partner udah nikah. Oh, udah nikah. Iya. Semenjak dia udah nikah tuh Bon udah nggak nempel lagi sama Jepang. Makanya kaget pas denger berita. Tuh Bon kalau nggak salah udah kerja dah. Lihat berita, kok gangster Jepang. Jadi pada nanya yang di Jakarta juga, ini bukan anak-anak lu, kok pada begini sih? Makanya kaget pas tahu berita. Apalagi booming kan, banyak juga anak Amerika pada nanya, kok anak-anak lu kayak gitu sih, bikin malu aja. Nah, bisa klarifikasi nih sekarang nih di sini nih, maksudnya kayak apa itu kan orang kan mikirnya kan, ini gangster nih, tukang begal. Sebenarnya gimana sih kalau yang lu dapat dari kayak senior lu nih, yang anak gangster Amerika atau yang lainnya? Apaan sih didikan mereka itu ke lu? Kalau di apa yang dibilang sama senior sih, gangster pokoknya lu dulu kan rawan begal. Jadi tuh lu muter, ibarat kata lu ngejagain warga sekitar, masyarakat. Jadi lu nggak usah ngebantai yang nggak salah. Jadi lu muter nyari, lu ngelindungin masyarakat aja deh. Tapi kan pandangan masyarakat itu pasti lain dong, beda. Pemikirannya juga beda. Nah, yang sikap lu gimana tuh kalau dapat pandangan masyarakat padahal niat lu baik kan? Misalnya kayak emang dulu kalau dapat kabar apa-apa kan, kayak daerah sono nih begal, daerah sono begal. Iya. Kita kan langsung nyari kan tuh, anjir nih, karena begalnya kan jual-jual nama gangster kan. Gangster. Makanya kita selalu nyari. Dan sikap lu atau tanggapan itu menurut lu tentang masyarakat yang nilai bahwa gangster itu cuma bisa begal, gimana sih? Gimana ya, pendapat dari Bon tuh ya, dia nggak tahu perjalanan kita gimana, apa maksud kita buat ngejagain masyarakat, tapi dia nilai kita tuh malah sangkain geng motor yang nggak benar. Negatif lah ya. Iya, negatif. Nah Bang, gue pengen nanya nih Bang, kejadian terbesar yang pernah lu alamin selama lu di gangster Jepang itu apa? Yang di Gandaria sih. Yang di Gandaria itu yang makan korban itu ya? Iya, yang makan korban. Jadi tuh posisinya anak-anak diundang sama anak Jakarta Barat, habis foto-foto dari terowongan Gandaria itu kalau nggak salah. Jadi nih pala udah duluan, itu benar-benar rame banget dah. Ada kali 100 lebih deh itu. 100 lebih. Iya. Jadi udah pada jalan, pala udah ngelewatin ini. Tau-tau nih musuhnya motek. Motong di tengah. Jadi anak-anak buyar semuanya. Di-kick balik, dapat satu orang, dibacokin sama anak-anak. Di situ makan korban. Iya, makan korban itu yang nggak bisa dilupain sih. Itu pas lu di Jepang kan? Iya. Akhirnya lu merantau ke Jakarta. Iya, merantau ke Jakarta. Dan akhirnya lu lebih kenal sama yang di Jakarta nih. Iya. Nah, itu yang di Gandaria. Yang di Gandaria itu kan mungkin lu jadi nyebar tuh ya gangster Jepang karena ada korban dan lu DO. Itu kira-kira beberapa orang dari anak-anak lu sendiri itu yang jadi target operasi, dan langkahnya itu kemana aja lu? Targetnya 7 orang yang dicari. Itu anak-anak ada yang pengen ke Lampung, ada yang pengen keluar kota dah. Kota semua lah. Akhirnya anak-anak mentalnya ke Bekasi dulu. Bekasi itu bareng-bareng apa satu-satu? Bareng-bareng Bang. Bareng-bareng. Iya. Pokoknya anak-anak udah, kita kalau tangkap ya kita tangkap sama-sama. Dulu prinsipnya kayak gitu Bang, anak-anak. Pokoknya dari Bekasi baru tuh dijenguk sama Bang Wai, diajak main ke Ciracas, ke kosan
ada temennya Bang Wais itu, pokoknya nggak jauh dari Bekasi, Bekasi Jaktim aja udah bang mentalnya. Akhirnya Tangkap aja. ada yang kena nggak dari anak-anak lu yang selain yang TO itu? Nggak ada bang, pada lolos semua. Pada lolos tuh Theo 5 bulan tuh gitu-gitu aja bang. Akhirnya kata dapat kabar anak-anak katanya ini kasusnya udah dicabut. Jadi ada pihak dari keluarga temen tuh ngabarin bang, udah lu pada pulang, udah dicabut kasusnya. Dan akhirnya pada pulang dia bang. Masih pulangnya juga masih ragu-ragu. Khawatir. Iya, masih khawatir. Tapi akhirnya di situ lu masih ngelanjutin nama itu untuk kayak ayolah kita berkibar lagi atau kibarin lagi bendera kita, apa emang udah lu lebih waspada lagi ke depannya? Vakum cuma seminggu doang sih bang, anak-anak jalan lagi. Pas jalan lagi gimana? Ribut lagi, ada yang kena lagi, panik lagi, mental lagi, gitu-gitu terus bang anak-anak bang. Oh, berarti emang benar-benar kayak lu kompak banget ya. Iya. Maksudnya kayak benar-benar lu lahirnya itu Jepang itu bukan cuma sembarang orang-orang ya, maksudnya benar-benar kayak apa ya, kayak keluarga udah ya. Udah kayak keluarga. Dan mungkin dulu juga belum dapat pelajaran yang penting gitu bang, biar bisa berubah. Iya, itu perjalanan sih ya kan. Dan sekarang ini nih di mungkin di 2000 berapa ini kan banyak banget, semakin banyaknya gangster nih on. Iya. Lu masih ikut-ikut nggak sih di jalur gitu, maksudnya ikut gangster sono, gangster sini? Karena kan sekarang kan simple, lawannya udah ketahuan nih ya kan, gangster udah lawannya Alstar. Sekarang lu masih ikut-ikutan atau gimana? Ikut-ikutan sih enggak bang, paling cuman ngejagain anak-anak yang dari Tangsel bang. Kalau dia mau ribut, dia manggil Baon buat ngebackingin doang. Dari Tangsel siapa tuh? ASR bang. ASR. Iya, dia baru sih. Jadi dia karena dia kenal Baon, sering ribut-ribut, dia bikin tim sendiri, tim ASR dia bang, di Bintaro, Di daerah Bintaro. Iya. Dan menurut pandangan lu sekarang ini gimana sih? Orang-orang sekarang sama orang dulu itu perbedaannya? Jauh banget bang. Jauhnya gimana? Iya, pokoknya beda sama yang dulu. Kalau dulu kan ribut ya ribut, ketemu nyarinya bener-bener musuh. Kalau sekarang nggak dapet musuh, ya ada aja yang sering bang. Yang orang lewat dibantai. Nah iya, pokoknya setiap ada 3 motor atau dibantai. Mungkin udah berasa wah Iya. bang dirinya dia. Nah, yang aku anjing tawa mulu. Yang pas waktu TO, gue pengen tahu itu kan otomatis orang tua lu tahu dong. Tahu nggak? Orang tua tahu bang. Tanggapan orang tua lu gimana ketika tahu kayak gitu? Iya, orang tua nangis, terus panik. Kamu ngapain sih ngikut-ngikut gituan, katanya. Udah dibilang nggak usah bawa temen yang nggak bener. Kan semua emang nyimpen ber pada di rumah Baon bang dulu bang. Kalau mau ribut ke rumah Baon, mau ribut ke rumah Baon. Sempet dilarang juga sih sama orang tua udah. Oh, berarti pas kejadian itu udah tahu apa emang sebelumnya udah tahu gara-gara kejadian Orang itu? tua udah belum tahu bang. Nah pas dapat omongan polisi nyari rumah Baon, akhirnya tahu dari situ polisi nyatronin ke rumah. Nah selama lu ikut-ikut gangster ya bang, pas lu terjun ke jalur tuh, ada nggak sih lu ini luka kebacok gitu? Banyak sih bang, dari tangan di sini kaki banyak sih bang, Total berapa? lebih 14-15 ya ada bang. 14-15. 15 bacokan. Ceritain satu kejadian yang bener-bener kayak lu bikin lu kayak wah anjir parah nih, kayak gue udah pasti luka parah nih, itu di mana? Dan nama siapa lu jalannya? Itu jalan sama anak-anak flyover bang, lagi ngumpul. Itu acara takbiran kalau nggak salah. Takbiran. Malam takbiran. Jadi udah ngumpul, ada nih berapa motor emang lewat mancing-mancing. Cuma nama anak-anak
nggak ditanggepin, didiemin. Nah pas anak-anak udah pada mau buyar, dia ngikutin Baon, toto dia ngebantai Baon bang. Bon tangkis ini jempol hampir udah ngeplek dah Jempol. Komplek. nih ya. Nah itu posisi anak-anak lu kemana pas itu? Udah pada buyar bang. Udah Jadi buyar. dia emang ngincernya Baon. Oh. Jadi udah pada buyar. Ini ada yang ngikutin nih dari belakang. Bon kaget tuh. Tahu-tahu dia langsung, mampus lu sini lu, sendirian kan lu. Udah tuh kecot. Dia ngeluarin BR, dia 3 orang bang. Diintilin terus lu dari belakang gitu. Bang. Iya. Awalnya juga udah curiga sih. Nih lampu kok. Tadi 1, toto ada 2. Dan lu berpikirnya itu gimana pas setelah lu yang diintilin ternyata lu yang diincar? Kirain lu orang biasa bang. Yang pas Enggak, ketika lu kayak dia kan rame nih pasti. Iya. Nah lu berpikirnya anjir gimana caranya nih, lawan atau kabur atau gua selamat nggak sih, lu mikirnya kayak gitu? Bon sih mikirnya selagi bisa Bon lawan nih Bon lawan. Itu pas dia ngebacok sini kan Bon pakai sweater tebal nggak kenapa-napa tuh. Nah pas temannya satu lagi nyamping ngebacok dari samping, Bon refleks Bon tangkap gitu kira Kena tuh. kena nuncep sama dia, tarik-tarikan dah sama dia ditot. Pas itu jatuh ya mau nggak mau tuh udah habis minum juga ya kan, pendarahan udah lost kontak deh tuh. Lolosnya nggak lu enak. gimana lolosnya? Warga bang Oh mau udah mau pada sholat id. Buset, pagi banget berarti. Dan pasti ada dong bang apa yang kejadian nih yang buat lu untuk berhenti tawuran itu. Hal apa Oh yang sekarang buat lu berpikir lu lagi berpikir. untuk melakukan tindakan kayak tawuran kayak dulu itu? Apa sih yang buat lu sekarang lebih berpikir? orang tua sih bang. Orang tua lagi kembalinya. Iya Bukan karena takut lu jadi inceran. nggak ada takut sih bang. orang tua udah ya ngomong, kamu tuh udah tua, nggak usah ngikut-ngikut kayak gituan lagi. Apa mau maju, gimana mau maju ya kan, kalau kamu masih kayak gitu terus. Apalagi kamu dikasih modal ini, totonya nggak jadi uang. Jadi kembali lagi ke orang tua ya yang buat lu berpikir lagi. Tapi kan pasti ada lah yang namanya jiwa-jiwa lu pasti belum hilang lah. Gitu. Ada nggak sih lu kayak kepancing buat anjir gue penasaran nih, gue pengen ikutan nih. Cepat banget pancing bang Bon. Apalagi kalau dengar temen ada yang kena nih, ya udah mau nggak mau ikutan lagi. Oh kalau lu dengar temen ada yang Iya. luka gitu. Pokoknya kalau temen udah dicolek ya mau nggak mau Turun lagi. Tapi lu masa ya nggak berpikir kayak temen ini orang tua. Ada nggak sih pikiran kayak gitu yang masih bimbang ketika di jalan? ya sebenarnya sih bimbang juga. Ya mau nggak mau bang itu udah kepepet parah sih. Jadi ya udah Karena Hiraukan. keadaan. Iya. Terpaksa karena keadaan nih. Kepepet juga ya bang. iya. Lanjut ribut di Jakarta. Ribut di Jakarta selain yang tadi on ya, kan ada tuh kayaknya tuh yang lu digerebek bego, Yang gimana bang? yang lu loncat, yang pengen ditangkep sama jaguar. Oh iya. Nah, lanjut kejadian di Jakarta, lu pernah ngalamin hal-hal yang bener-bener pahit nggak sih di Jakarta dalam dunia pergangsteran malam? Ada tuh bang, tuh lagi jalan anak-anak Itu sama siapa? sama anak-anak Matador kalau nggak salah. Matador Ciracas. Itu lagi muter sih, emang janjian kalau nggak salah itu sama kampung sebelah dah. Ya udah janjian muter atau dijegat sama polisi, dipepetin sama polisi. Akhirnya anak buyar semuanya tuh, biar pada dibuang-buangin. Kejadiannya di dekat tol rambutan sih tuh bang. Heeh. Dan kalau nggak salah lu pun katanya udah sempet kepres. Iya udah press, tapi lolos bang, gara-gara polisnya ngincer yang pegang senjata. Dan di situ lu nggak ditemuin lu bawa BR kan?
apa Ada yang ya kan posisinya lagi tuh bawa motor yang diboncengin, yang bawa BR tuh, jadi polisi ngincer yang bawa BR, jadi dia polisi ngudak dia, gue tinggalin dia. Lu lolos bawa motor. Iya bawa motor. Bawa motor berarti temen lu ketangkep dong. Dia lolos juga bang. Oh, lolos. Dia loncat pokoknya ke semak-semak deh tuh. Tahu dia ngabarin, lu di mana? Oh nih jemput gua. Ya udah tuh, kira udah aman belum? Kata dia, ya udah lu jemput gua di mana tuh namanya, lupa bang, daerah-daerah sini juga. Oh berarti tuh kejadian yang mungkin nggak sempet terjadi pengen ribut, akhirnya lu ketemunya Sama sama itu tim oknum. Iya. 86. Oknum. Nah gue inian sih sedikit penasaran, bukan soal tentang inian sih, gue kaget karena dulu kan gue udah lama juga nggak ketemu dia nih, Baon. Sekarang tatonya sampai di muka-muka nih. Itu apa sih tulisannya On? Fight ini bang, Fight apaan? iman. Iman. Yang artinya iman. Lu sendiri agamanya apa sih? Kalau boleh tahu. Islam bang sebenarnya. Tapi kok ada tato itu? Ada tato ini. Oknum ini bang, perempuan. Ya. Berarti lu biar serem tatoan karena perempuan lu lemah juga ya. Nih, udah sekarang lu bikin deh cewek-cewek gangster buat lawan Baon. Ya, nah gue mau sedikit pengen tahu juga sih tanggapan lu. Apa sih arti tato itu menurut lu? Mungkin banyak orang yang lu berandal kriminal, karena kan kalau ngeliat kayak gini orang pasti nganggapnya Yang enggak jelek ya kan. Apa sih menurut lu sendiri Seni sih bang. seni? Iya. Dan orang tua lu udah tahu, Tahu bang. dibolehin Dibolehin bang. Itu sempat pernah dimodalin. dimodalin bikin tato. Enggak, diusahain. Oh, usaha tato. tato. Iya. Akhirnya gagalnya kenapa? Ya bocah bikin dulu tapi bayaran ntar. Oh, Oh, berarti gara-gara nih menarik juga nih, kayak tadi yang modal usaha itu yang gagal ternyata ini nih. Iya itu bang. Nyambung berarti ya. Kenapa lu nggak kayak maksudnya bikin studio gitu? Jadi orang itu benar-benar kayak nggak bisa sembarangan kan pastinya. Iya. Kenapa? Dulu Coba pengen ceritain dulu. bikin studio sih bang. Cuman bikinnya masih di rumah. Kan di rumah lumayan ada iniannya tuh, ruangan ada khusus. Nggak kepake juga. Pengen bikin di situ. Udah bikin sih, udah sempet bikin. Ya anak-anak tahu nih Bon buka usaha gini. Ya pertama sih awalnya bayar. Pas ketagihan ya gitu. Harga temen. Iya, Harga temen-temen tapi nggak ngedukung iya ya temen. BM Dan Ntar, pada besok. akhirnya lu udah gagal tuh bang, apa usaha gitu. Gagal. Kenapa lu nggak ngabarin gue waktu itu pas buka usaha tato? Kan gue pengen. Dulu Bon kan taunya Bang Tompel kata tatoan. Oh, taunya enggak? Ya karena gue bersih ya. Makanya gue kaget. Setelah gue udah lama juga kan nggak ketemu, gue ketemu lagi tuh kapan ya? Gue ngeliat dia udah tatoan banyak tuh. Gila nih orang. Gue sempet kan karena gue kan ngikutin dunia tato juga lah. Tertarik gitu. Bahkan gue sempet nanya sama lu ya waktu itu ya. Kenapa? Pernah kan bikin tato di kawan lu berapa Won? Kayak gitu-gitu kan. Banyak Bang anak Amerika. Yang yang Iya. bikin amal lu. Enggak, bukan. Pada pengen minta bikinin. Ya cuman ya bawaannya kan sibuk. Udah gitu nggak enak juga kan nyuruh. Enggak sibuk nih. Lu ngomong sibuk. Sekarang gua Kesibukannya- mau tanya kesibukannya apa emang? Gimana apa nih? Sekarang ini Lagi ngedalamin ini Bang, ilmu agama. DJ. DJ di mana? Oh berarti lagi belajar buat Iya kan DJ. anak-anak ASR tuh kan pada DJ semua. Bang. Oh, yang dari Tangerang itu Iya. DJ. Dia kan DJ semua. Bon minta ajarin biar dapat ilmunya juga. Karena lu berpikirnya sekarang kalau lu nyari kerja tuh udah fix ditolak mentah-mentah Iya. ya. Karena tato lu ada di muka. Bener bang. Iya, karena tato di badan aja masih dicek kena, Iya. nggak bakal bisa masuk ya. Ini udah ya Kalau nggak salah dulu lu itu masuk ke Ituan Yonglek ya. Iya, Bener kan? pernah. Masuk kan itu apaan sih On? Kan banyak banget yang bertato, gue sempet pengen masuk juga itu. Jadi itu awalnya lagi anak-anak ngumpul. Ada di samping tongkrongan Bon tuh ada dia. Ada Yonglek? Like. Iya, bukan Yonglek, anak buahnya Sexy Gold ya. Oh, Sexy Gold. Iya. Akhirnya dia minjem bara,
ya kan sama anak-anak diajak suruh gabung, akhirnya masuk ke tim dia Seksi Gold. Itu bertato-tato semua ya. Makanya gue kayak sempet penasaran juga nih, anjir mainnya orang tato keren. Kalau menurut gue sih keren gitu kan, cuman pandangan orang kan nggak tahu tato itu apa ya. Tapi ada nggak sih bang niatan buat buka usaha lagi bang? Ada sih pengen buka usaha sablon, lagi minta buka sablon. Lagi minta sama siapa? Ada sama opa. Oh, sama Iya. opa anjir, bukan sama orang tua lagi. Bukan. Kenapa nggak lu lanjutin dulu parkir di daerah Depok? Gue tahu kan. Iya. Nah, kenapa nggak lu lanjutin? Karena kan itu maksud gue penghasilan yang tanpa ada apa-apa lah, maksudnya tanpa modal apa-apa, cuman tenaga doang kan. Iya. Kenapa nggak lu lanjutin? Selek bang posisinya. Selek. Iya. Jadi awalnya markir nggak dicak sama dia dicak oknum ini bang. Ormas. Ya, udah biasa ya. Dan Bukannya akhirnya lu- nggak ngelanjut lagi tuh bang? Bukannya lu ada dekingan inian ya, kayak semacam oknum juga? Iya ada. FWR tuh. Ormas juga. Cuman daripada nggak mau ribut sih bang. Oh, Iya. Ini ngalah aja dah. berarti lebih tepatnya tuh kayak ya udahlah, nggak mau ribut-ribut, simpel aja udah bagi dua. Tapi kerjaannya sama kan, bukan lu semua full. Maksudnya dari Ganti-gantian. dianya aja Iya. ada. Ada sip-sipannya juga kan bang? Iya. Pokoknya itu sejam deh. Sip-sipannya muter. Nah, gue mau nanya lagi, ini berapa inian ini bolong nggak? 2 mili bang. 2 22. Kenapa lo kepikiran buat bolongin kuping lo? Ya gara-gara Seksi God, Seksi God. parah. Oh gara-gara seksi god lu jadi bolongin kuping lu bang? Terinspirasi. yang ini kan ngikutin dia nih. Oh, lu terinspirasi sama dia. Apa sih yang buat terinspirasi, yang buat lu Buat lu terinspirasi terinspirasi sama sama Seksi sampai God. lu buat ngikutin kayak gini? Keren sih bang. Kerennya kenapa? Dia tatoan kayak ngeliat dia kayak keren banget gitu. Pengen coba-coba. Akhirnya ngikutin dia aja udah. Tapi nasibnya sama kayak dia nggak? Enggak. Berdoa aja ya bang. Kan dia gondrong bang, lu nggak mau gondrong? Nggak bisa. Masih kriboy dia. Berarti kesibukan sekarang lebih fokus mau mendalami soal DJ, ya. Kenapa lu lebih milih untuk mendalami DJ? Kenapa? Kenapa nggak yang lain bang? Iya. Pengen tahu aja bang. Pengen tahu. Pengen dideketin cewek-cewek kali lu. Itu sih tujuannya. Tujuannya. Enggak juga bang. Enggak. Pengen aja gitu bikin orang rumah tuh bangga. Kan Bon juga jarang pulang bang. Jarang pulang. Iya. Terus sekarang emang Tinggal di mana? Di ngekos di Cipulir bang. jauh juga. Nah, lu ngekos nih, biaya kosan dari mana kalau lu nggak ada kesibukannya? Cewek bang. Buset. Keren banget kali lu. Oh, berarti lu ngekos di Cipulir dan lu nggak pernah pulang. Iya jarang, seminggu sekali paling bang. Kalau baju udah kotor ya pulang. Parah lu. Berarti lu belum bisa ini orang tua, Iya, lu kayak belum gitu masih ngerepotin dong. Iya bang. Makanya nih mau belajar DJ, Oh, pengen bikin bangga aja bang. Mau Tau-tau ngedalamin kaget. ya, Iya. ngedalamin DJ. Kayak pengen pulang itu bawa hasil ya, nggak cuman bawa Iya. baju kotor lagi. Dan misalnya udah nanti nggak covid kan ada job-job tuh DJ. Iya udah pasti bang. Nah, sebelum lo mendalami DJ, ada nggak DJ favorit lo atau kenapa lo bisa terinspirasi? Ada nggak seseorang DJ yang menginspirasi lo sampai lo pengen terjun ke dunia DJ? DJ luar sih bang. DJ luar Iya. siapa? Divi BBS. Di VBBS. Iya. Lo kenal? Enggak. Enggak. Enggak, itu kenapa lo bisa ini nama dia? Keren aja bang, lagu-lagunya hip hop, Oh, lo suka hip hop. R&B, iya. Demen aja ngeliat gayanya dia. Berarti lo ini orangnya sistemnya kalau udah terinspirasi lo bakal dalemin tuh ya. Iya. Ya, dan sekarang lo mencong jauh banget. Ya kan? Dulu lo terinspirasi sama gangster Amerika, lo dalami tuh gangster. Iya. Dan kenapa lo bisa berhenti dari gangster itu? Karena orang tua. Iya orang tua. Saya juga kan udah susah banget bang buat ngumpul. Oh, enggak juga, sekarang banyak kok gangster-gangster.
Iya sih kan gangster lain. Maksudnya yang gangster lain. sekarang kan pada sibuk kerja, yang nggak kayak dulu lagi. Dan lu terinspirasi sama Sexy God sampai Iya, apa? sampai lo bolongin kuping sama bikin tato di mata sini, nggak sakit apa itu? Dan sekarang lo fokus ke DJ. Iya. Dan misalnya udah apa bisa nih DJ nih, lu pengen ngikutin aliran DJ Dat sih bang. dan That's tuh kayak gimana? Kayak bassnya aja doang enak. Bass. Iya. Mainin yang DJ mainin bassnya yang enak. Pokoknya yang setiap bassnya enak. Pasti Oh, di dalam maksudnya lebih alirannya biar lebih kayak goyang dah ya. mainannya bass tuh yang dep 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 gitu. tapi sekarang apa udah ada panggilan-panggilan buat DJ apa Belum sih bang karena belum terlalu. terlalu Iya belum terlalu bisa. bisa banget Kayak gini makanya lo pengen ngedalamin dulu ketika nanti COVID udah selesai, pandemi udah selesai, baru tuh Iya. bisa semua ya. bisa semua. Nah, nih kalau nanti emang lo terkenal jadi DJ, nama panggung lo apa yang lo pakai? Striger bang pasti. Strizer, sanitizer, Striger. Streeter strizer. itu artinya apa? Apa sih artinya strizer? Gak ada artinya sih bang. Street jalanan kan. Kalau Iya. street, strizer apa? Dulu demen musik netral kan Strizer. fansnya netralizer. Oh, netralizer, netral yang itu ya, yang Eno itu kan. Lu aneh-aneh banget anjir, mentongnya jauh-jauh banget. Dari sini ke sono ke sini. BM-nya ada-ada ya Ntar bang. selain nge-DJ nih apalagi di Bang yang pengen lu dalamin? Udah ada nggak di dalam pikiran lu gitu? Belum ada sih, belum ada yang Oh, kelihatan. berarti sekarang lu mau fokus nge-DJ aja dulu gitu, Iya. belajar DJ. Ya, gini aja deh. Sekarang kita balik lagi ke gangster nih. Lu kan punya idola-idola nih. Idola-idola. Tadi Sexy God, Sexy God, DJ, DJ ada luar. juga. Nah, idola lu di gangster itu siapa? Bang Topel idola lu bukan bang? Idola lu di gangster itu siapa? Gue mau tanya. Sampai waktu itu lu ngedalamin dunia gangster itu siapa idola lu? Pasti ada lah dari beberapa orang yang menurut pandangan lu, wah gue pengen banget kayak dia. Yang membuat lu terinspirasi bang? Pengen kayak Bang Burik. Bang Burik. Kenapa lu pengen kayak Bang Burik coba? Kenapa? Ada apa sih ada apa dari dia yang lu lihat? Kayak enjoy aja dia bang hidupnya. Bener. Makanya lu setelannya kayak burik-burik banget nih, anjay. Mantap. Emang apa sih sebelum lu kenal sama dia sampai sekarang nih, dulu pas lu belum kenal, apa sih bayangan lu itu tentang Bang Burik? Tentang idola lu di gangster. Dulu apa ya bayangan ya itu Bang Burik kayak apa orangnya lucu tapi serem. Lucu tapi serem. Terus Kalau ribut kayak enak kayak bang dia kayak nggak ada takutnya gitu. Kalau ketemu dia juga ngedon sih. segen. Iya. Tapi sekarang ini kan kayak lebih udah kenal deket lah. Iya. Ya kan? Gimana perasaan lu ketika udah kayak bener-bener tadinya lu anjir ini orang gue takutin, segen, tapi sekarang kayak lu bisa nongkrong bareng, minum bareng, gimana perasaan lu? Perasaannya ya nggak nyangka ya gitu bang. Bisa deketin Bang Burik, bisa deket sama Bang Burik, bisa nongkrong bareng sama Bang Burik. Pokoknya ya gitu deh bang. Gampang padahal kalau mau deket sama dia, Bawa minuman. bawa minuman. Sudah muncul ya, Mau Bang, ya? deket sama Burik, bawa minuman, enjoy dia orangnya. Oh, berarti setiap masing-masing karakter yang lu dalemi itu lu punya idola ya? Idola. Lu ada idolanya dan lu Terinspirasi. terinspirasi yang pasti ya. Karena bang, tanggapan lu nih bang buat anak-anak sekarang yang masih nge-gangster, masih ikut terjun ke tawuran itu apa tuh bang? Tanggapannya apa ya? Tanggapannya ya udahlah stop, nggak ada gunanya juga buat apa ribut-ribut lagi ya kan, nyusahin orang tua, nyusahin semuanya ada ya kan, ya udah intinya stop aja dah. Stop ya. Dan sekarang ini masih ada nggak sih musuh-musuh lo yang dulu pernah berselisih sama lo di jalur itu masih jadi musuh atau
udah kayak damai atau temenan gitu? Ada nggak sih yang udah jadi temen sama lu? Banyak bang. Udah jadi temen? Iya, Dari mana aja tuh? dari Tanah Abang, dari Kemayoran, sama Jakarta Barat situ Cengkareng. Itu emang tadinya pernah bentrok sama lu? Bentrok mulu bang, pasti kalau nggak ketemu musuh di Jakarta ya lari ke dia orang udah. Dan awal mulanya lu bisa berteman itu apa sih yang bisa ngalahin dendam-dendam lu itu dulu? Coba kasih tahu nih biar mereka semua bisa ngilangin dendam-dendamnya tuh. Dan bisa berteman juga. Awalnya DM-DMan bang. Asik. Iya. Jadi dia dia nge-DM, ayo lagi dong. Bon bilang, ya udah yuk kalau mau lagi. Akhirnya pas udah ketemu dia nggak ngebantai bang. Jadi anak-anak juga diem. Kan anak-anak taunya sebelum lu dibantai lu nggak usah ngebantai. Oh, Bon kayak pasti bilangin ke anak-anak kayak gitu. Tapi kan lo udah janjian. Dia jadi janjian itu dia ngibarin bendera putih itu. Oh, iya. bawa Gitu. bendera tuh. Enggak, maksudnya iniannya. Nah, kan kata lu ngibarin bendera putih. Gimana lu bisa tahu? Maksudnya dia mau damai gitu bang. Tapi lo ada rasa waspada nggak? Karena kan lo nggak tahu tujuan dia. Awalnya sih ada, cuman ya nggak mau sujon. Jadi selagi dia asik nongkrong ya udah kita asik. Oh, berarti caranya gini aja ya buat anak-anak sekarang. Kalau emang lu masih ada dendam, ketika nanti musuh lu ngajak nongkrong, ya lu harus berani ya. Iya. Kalau lu nggak berani nongkrong ya lu nggak bakal tahu sampai kapan. Iya. Betul bang. Iya kan, sampai kapan dendam lu berakhir. Intinya kayak gitu ya, berani. Keren juga sih. Banyak banget ceritanya nih. Dunia malamnya luar biasa dan sebentar lagi dia kita doain jadi bener-bener manusia dunia malam. Anjay. Penghibur dunia malam. Enggak, ini aja On. Nih mungkin terakhir kali ya. Lu kan jarang pulang nih. Lu masih kayak gini-gini aja. Ada gak sih pesan buat orang tua lu yang mungkin di rumah itu berharap lu selalu doain lu di luar sehat-sehat aja dan semoga lu bisa jadi kebanggaan. Ada gak sih kayak pesan untuk orang tua lu? Ya, Apa sih pesannya gitu? Ya buat orang tua pesannya ya Fikar akan buktiin kalau Fikar bisa sukses. Jadi itu doang sih bang. Walaupun lu jarang pulang Iya. dan sekarang jarang minta duit orang tua lagi. Jarang bang. Sekarang duitnya dari mana lu? Gue mau tanya. Dari bocah paling bang. Nggak, berarti keren juga lu ya. Maksudnya bener-bener kayak lu hidup di luar itu bener-bener ya udah di luar gitu, nggak ada sangkut paut sama orang tua gitu. Dan pesannya itu doang. Kangen gak sih lu sama orang tua lu? Kangen sih kangen bang. Sekarang sih udah sering ketemu, sering nemuin orang tua. Paling nemuin sebentar cabut, nemuin sebentar cabut. Kalau lagi main di Depok. Oh, berarti tujuannya cuma ketemu doang, nggak ada niatan kayak ngasih sesuatu ke orang tua lu. Kan belum sukses bang. Oh, belum sukses. Iya juga sih. Ya, tapi tanggapan orang tua lu apa sih ketika lu ketemu terus lu cabut lagi? Ya paling dia bilang jaga diri, nggak usah kayak dulu Terus lagi. aneh-aneh. Iya. Itu doang ya. Ya udahlah, udah pusing gua kayaknya. Nggak ada, mungkin banyak juga hal-hal yang menarik. Ya mungkin banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita ambil lah ceritanya dari Bang Baon, ya kan, dari perjalanan dia, orang yang terinspirasi. Jadi buat temen-temen inilah karena nggak selamanya orang hidup di jalan itu bakal ada di jalan terus ya On ya. Karena suatu saat kita pasti kembali ke orang tua kita. Ya jadi pokoknya buat teman-teman, mohon maaf kalau sedikit rada bindeng ya, rada kurang mudeng karena kita udah lama nggak konten ya, jadi kurang connect. Lagi banyak pikiran juga ini ya kan. Tapi gimana caranya kita tetap harus bisa ngibur teman-teman dengan karya-karya kita lah, ya kan, supaya teman-teman ini nggak kembali ke jalur yang salah. Betul. Karena udah banyak teman-teman kita yang salah. Jadi mohon dimaklumi aja ya. Sekian konten dari kita.
Gua Tompel CSL Menjasel bersama Bawon Striger. ya pokoknya tonton terus CSL official, support terus supaya kita kedepannya lebih berkarya dan lebih baik lagi. Oke.